Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 SMP 22 Kota Bekasi, apa kabar kalian semua? Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya anak-anak. Meskipun kita dalam keadaan pandemi COVID-19, kalian belajar di rumah, tapi Bapak harapkan kalian bisa menimba ilmu ya dari guru-guru kalian, walaupun dari jarak jauh atau online ya. Baik anak-anak, nanti di semester 2, dan sekarang kita kalian masuk di semester 2 ini akan mempelajari beberapa bab ke depan ya. Untuk bab minggu kedua ini masih kalian harus belajar mengenai materi kelangkaan dan kebutuhan manusia ya. Oke, tujuan pembelajaran ini Bapak harapkan kalian bisa menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Terus yang kedua, kalian bisa menyebutkan nanti jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang terakhir, kalian bisa menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Oke, Bapak di sini akan menjelaskan mengenai kelangkaan. Definisi kelangkaan adalah suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, maksudnya di sini adalah yang namanya manusia itu tidak akan pernah cukup akan kebutuhan hidup ya, hidupnya. Jadi sumber daya di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah sumber daya berupa barang dan jasa. Jadi kalau barang dan jasanya itu terbatas ya, maka terjadilah kelangkaan ya di dalam sistem ekonomi. Nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut. Oke, beberapa penyebab terjadinya kelangkaan yaitu pertama ya, imbas permintaan yang tinggi ya, yaitu tingginya permintaan akan sumber daya. Yang tadi Bapak jelaskan di sini, sumber daya itu berkaitan dengan barang dan jasa ya. Jadi berimbas kepada permintaan. Kalau permintaannya tinggi, maka barang itu akan cepat langka gitu ya. Kenapa? Karena barangnya terbatas gitu ya. Contoh misalkan BBM ya, BBM meskipun kita selalu memakai bahan bakar minyak, apabila terjadi satu force majeure ya di suatu daerah, itu bisa menyebabkan kelangkaan BBM. Oke, yang kedua itu imbas supply atau pasokan ya. Pasokan sumber daya mulai habis. Ya, contoh misalkan di pasar tidak ada cabai ya, karena cabai sekarang aja udah mahal. Kenapa bisa mahal? Karena pasokannya dari petani, misalkan petani tersebut gagal panen. Nah, itu akan menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga adalah kelangkaan struktural ya, di mana kelangkaan struktural ini pengertiannya adalah kesalahan memanage ya. Memanage dan ketidaksetaraan dalam pasokan bisa itu terjadi menjadi suatu kelangkaan. Terus yang terakhir, tidak ada produk atau barang substitusi yang efektif ya, itu bisa menyebabkan kelangkaan. Apa itu substitusi? Itu adalah barang pengganti ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kebutuhan ya. Tadi kelangkaan sebagai masalah atau problem dalam ekonomi ya. Sekarang kita masuk ke kebutuhan manusia.
Definisi atau pengertian kebutuhan adalah suatu keinginan, ya, suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan, ya. Misalkan kita kebutuhan akan makan, ya. Makan adalah kebutuhan primer, ya, dan di mana itu adalah kebutuhan yang wajib kita penuhi. Kalau manusia tidak makan mungkin bisa mati, itu ya, itu kebutuhan salah satu contoh. Oke, itu pengertiannya ya. Terus yang menjadi macam-macam kebutuhan, ya, intensitasnya itu ada tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan primer yang tadi Bapak singgung. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, ya, yang wajib manusia itu penuhi. Ya, contohnya makan, minum, ya, itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kebutuhan hidup manusia. Terus kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, ya, dimana kebutuhan ini hanya bersifat tambahan. Misalkan kita butuh beli baju, ya, butuh beli rumah, motor, itu adalah sekunder sebagai kebutuhan pelengkap. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Nah, ini adalah kebutuhan tidak semua orang bisa mencapai, hanya golongan atau kelompok-kelompok ekonomi menengah ke atas yang bisa memenuhi kebutuhan barang mewah. Contoh misalkan mobil, gitu ya. Nah, itu tidak semua orang juga mempunyai atau bisa membeli mobil. Oke. Bapak harap sampai sini kalian bisa paham, ya, materi yang Bapak sampaikan. Nah, ini ada macam-macam kebutuhan menurut sifat, ya. Ada dua keterkaitan dalam kebutuhan menurut sifat. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Nah, kalau kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang bersifatnya ragawi, ya, gitu, kebutuhan yang yang kita perlukan, gitu. Misalkan kita dalam keadaan sakit, gitu kan, kebutuhan itu harus dipenuhi. Contohnya ya kita membeli obat untuk bisa menyembuhkan sakit tersebut. Itu kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan rohani, yang dibutuhkan dalam kebutuhan rohani, misalkan kita di dalam bidang pendidikan, kita sekolah, gitu ya, kalian sekolah itu termasuk kebutuhan rohani untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya supaya pintar, ya. Selain itu juga kebutuhan agama, ya, kalian sholat untuk muslim, kalau ya. Nah, itu disebut dengan kebutuhan rohani. Oke, itu dari sifat, ya. Sekarang kebutuhan menurut subjek, ya. Di sini ada dua sama, ya, keterkaitan dalam memenuhi kebutuhan menurut subjek. Yang pertama adalah kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif, ya. Kalau kebutuhan individual yaitu kebutuhan hanya memenuhi untuk kebutuhan sendiri, gitu ya. Ya, banyak sih, ya, contohnya yang dalam memenuhi kebutuhan individual, ya. Ya, contohnya kalian memenuhi ya tadi ada sih contoh-contohnya, ya, misalkan memenuhi kebutuhan sekolah, gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau kebutuhan kelompok atau kolektif itu sifatnya bermasyarakat, gitu ya, kelompok atau masyarakat yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, kalau kebutuhan kelompok contohnya misalkan pembangunan jalan itu untuk swadaya masyarakat, gitu ya. Nah, itu kebutuhan subjek, anak-anak. Oke, kebutuhan kelompok atau kolektif itu dibagi-bagi, ya, yang tadi Bapak sebelumnya terangkan, ya. Kelompok atau kolektif itu dibagi juga, ya, ada kebutuhan jenis kelamin, tingkat pendidikan,
lingkungan tempat tinggal, terus lingkungan tempat tinggal kita di situ ya, terus tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Ini merujuk kepada kebutuhan kelompok atau kolektif ya. Kalau jenis kelamin ya kebutuhannya beda-beda ya. Kalau misalkan pria dan wanita pasti kalian tahu akan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya ya contoh kan kalau misalkan perempuan gitu kan berbeda ya, kalian tahu dengan laki-laki dalam sifat kebutuhannya yang sifatnya pribadi gitu. Terus tingkat pendidikan ini merupakan kebutuhan kolektif ya di antara kelompok, karena tingkat pendidikan itu mencerminkan seseorang bisa mengetahui wawasan gitu ya, wawasan dalam kehidupan. Kalau misalkan tingkat pendidikannya lumayan tinggi gitu kan, contoh misalkan tingkat pendidikan lulusan SD dengan SMA pasti beda gitu ya, karena dari tingkat pendidikannya mereka berbeda dalam wawasannya. Terus lingkungan tempat tinggal ya, lingkungan tempat tinggal juga itu merupakan kebutuhan kelompok ya. Ada di tempat tinggal real estate dan ada juga di tempat tinggal kumuh. Itu adalah lingkungan tempat tinggal. Kalau tingkat pendapatan, semua orang juga berbeda-beda ya. Ada yang berpendapatan rendah, ada juga yang berpendapatan lumayan tinggi untuk memenuhi kebutuhannya ya. Itu tingkat pendapatan. Kalau status sosial ini sangat berhubungan sekali dengan tingkat pendapatan. Karena apa? Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan bisa merubah status sosialnya ya. Nah itu status sosial. Terus yang terakhir adalah perbedaan selera ya. Selera ini kan banyak ya ragamnya, itu baik dari selera kita misalkan makan ya, atau selera kita berimajinasi gitu ya. Banyak ya contoh-contoh dari perbedaan selera ya, kalian bisa pahami selera kalian. Misalkan contoh dalam menyenangi musik berbeda juga gitu ya, atau misalkan selera kalian ini dalam artian untuk individu kalian sendiri atau kelompok juga bisa membedakan selera kelompok A dengan kelompok B. Oke, Bapak rasa untuk materi minggu kedua sampai di sini, tapi di minggu ketiga akan berlanjut ya mengenai materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Baik adik-adik, kalau ada pertanyaan nanti kalian pertanyakan di Google ya, Google Classroom, nanti Bapak akan share, atau kalian nanti boleh chat WA ke Bapak kalau kalian tidak atau kurang memahami apa yang materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan jaga kondisi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.